bersama kita di Cinecrip volume 30. Bersama gua Adriano Diman, Nasgor, sama Arya Negara Dipura, Arya Spero. Kali kita ngomongin film apa? Kita akan ngomongin film The Guys. The Guys ya, bukan The Guys. Ya. Ini film keberapanya Raditya Dika ya? Kayaknya udah banyak banget, udah lupa. Pokoknya kita terakhir nge-review film Raditya Dika itu Hangout. Dan itu volume 3. Sekarang volume 30. Seriusan? Apakah ini sebuah kali kebetulan? 10. Yoi. Nggak tahu. Ada apa dengan angka 3? Illuminati. Asal. Oke, jadi The Guys ini bercerita tentang 4 orang lelaki yang kerja di kantor kreatif agency gitu, entah apa kayaknya sih agency iklan gitu ya. Raditya Dika bermain sebagai Alfie. Dia itu karyawan kantoran yang sebenarnya boring sama pekerjaannya dan susah menemukan cinta seperti biasa lah. Dan di awal itu dia dijodoh-jodohin gitu tapi nggak pernah cocok. Dan akhirnya dia ketemu sama cewek cantik di kantornya, sebenarnya teman kantornya. Namanya adalah Amira. Pevita Pierce. Oh, Amira. Pevita Pierce itu orang yang main. Gue terlalu terdistract sama Pevita Pierce. Alfie lumayan serius sama si Amira, ketemu bokapnya Amira dan diundang sama dia untuk ketemu sama ibunya dan ternyata bapaknya Amira malah suka sama bapaknya sama ibunya Alfie. Jadi apa yang lo suka dari film ini? Apa ya yang gue suka dari film The Guys ini sebenarnya ini lumayan film Raditya Dika yang lumayan temanya udah lebih dewasa ya? Ya lebih dewasa lah, lebih cerita tentang orang-orang dewasa muda lah ya. Jadi bukan dewasa alay ya, tapi dewasa muda. Jadi ceritanya bukan cuma putus ditolak kayak gitulah. Jadi ada layer-layer di belakang cintaan dia. Dia mulai bermain sedikit di cerita cinta jomblo dan mencari passion diri sendiri gitu loh. Jadi ini sebenarnya filmnya dialog-dialognya itu sebenarnya stereotip sih. Jadi kayak lu kerja itu harus yang lu cintai gitu kan. Terus lu harus bisa jadi your own boss gitu. Terus kalau cinta itu butuh pengorbanan, sebenarnya yang kayak gitu-gitu sering kita lihat lah kayak gitu. Cuman di sini mungkin Raditya Dika lebih fresh aja gitu. Yang gue suka dari segi directionnya nggak ada yang terlalu, entah kenapa beberapa tuh kadang selalu lebay gitu kalau film-film Indonesia. Kayak terakhir gue nonton film komedi yang bisa dibilang lebay itu justru Warkop DKI gitu ya, dan ini justru kayak yang dia nggak selalu slapstick tapi kita ngerti permasalahan tiap karakternya gitu. Dan jokesnya tuh sebenarnya dia kayak humornya juga nggak terlalu dipolin ya. Jadi kayak pengen ngeliatin sisi dramanya aja sih lebih ini, tapi tetap dengan cara yang santai. Komedinya gitu. lebih subtle dibanding film komedi lain lagi. Yang paling gue suka, yang benar-benar bikin gue ketawa nonton ini tuh adalah ketika adegan yang dia mau presentasi itu loh, yang si Rene itu sakit perut, apa namanya telur basi, terus akhirnya pas presentasi itu timingnya oke lah gitu ya. Dan apa namanya? Komedi timingnya sudah oke sih itu agak oke lah. Dan Tarzannya juga di sini dia sosok wibawa yang ada sisi komedi tapi tetap stay karakter berwibawa gitu. Nggak ada yang terlalu terkesan dipaksain kecuali di awal-awal. Mungkin beberapa karakter yang nggak sepenting itu gue ngerasa agak kaku ya. Kayak cara ngomongnya itu agak sedikit robotik gitu loh. Dan kayak skrip banget gitu. Kayak skrip banget, kayak lu harus kayak gini gitu ya ngomongnya. Yang gue kurang suka itu, emang gue tahu filmnya judulnya The Guys gitu, tapi selain The Guys ini peran karakter lain tuh yang kayak nggak sebesar itu tuh kayak terlalu kayak manekin gitu loh, kayak cuman props aja jatuhnya gitu loh, kayak yang ya udah gue di sini buat nyebut line gue dan ya udah gitu loh, kayak gitu dari improvisasi yang kayak bikin lo benar-benar terlalu yang keren nih aktingnya nih orang gitu. Radit justru tapi perkembangan aktingnya udah lebih lumayan ya, maksudnya dia biarpun masih sama aja karakternya ya kayak awkward gimana gitu, tapi ada beberapa ekspresi lebih ekspresinya lebih natural gitu. Timingnya lebih natural. Ada beberapa lu dapet. Yang gue nggak suka di film The Guys ini mungkin ketika dari tengah ke akhir ya mau konklusi, tapi entah kenapa si Radit kayak bikin film ini jadi lebih ke tentang teman-temannya gitu. Plotnya tuh nggak fokus gitu. Kayak awalnya tuh lo pengen bikin ini cerita tentang permasalahan gimana dia berkorban. Berkorban soal cinta bapaknya sama ibunya. Cinta ibunya gitu ya. Terus tapi lama-lama kok tiba-tiba pindah fokus ke permasalahan mengenai teman-temannya nih mau pulang. Jadi kayak tiba-tiba plotnya tuh berganti gitu loh. Dan akhirnya tiba-tiba terakhir kita dikasih suatu montase adegan yang kayak lebih fokus ke teman-temannya Radit ini, kayak bagaimana mereka mengalami hal-hal seru bareng gitu yang
kok kayaknya film ini awalnya di setupnya lebih ke cerita cinta, tapi tiba-tiba jadi cerita persahabatan gitu. Jadi kayak nggak fokus. Terlihat banget kayak skripnya tuh kurang digarap lebih lama, kurang matang gitu ya. Kayak maksudnya mungkin kayak karena ini syuting, maksudnya kayak skripnya udah mau langsung cepet-cepet syuting deh gitu. Mungkin. Dan kayak karena ngejar deadline tahun ini, filmnya gimana, jadi akhirnya. Dan scene yang mereka berempat yang di trailer yang lagi nyantai di kolam juga nggak ada di filmnya, tapi ada di flashback gitu. Jadi kayak ada di flashback itu aneh. Fragmen-fragmen mereka lagi lebih tentang persahabatan justru di film pun dikurangi ya. Terlihat kan kayak di awal tuh emang fokusnya pengen ke soal cinta gitu. Radit dan Pevita, ibunya dan bapaknya, tapi dan yang gue stres banget tuh kayak selalu aja ada di filmnya Radit itu moral of the story-nya tuh harus disebutin, diomongin antara dua orang gitu loh. Kayak kalau misalnya nih gue pas nonton Hangout nih gue paling annoyed ketika bagian terakhir, oh iya jadi kalau sahabat itu harus begini ya, lebih enak kalau begini gitu. Terus di film The Guys ini juga disebutin, kalau misalnya kamu berani berkorban, kamu sudah lebih dari pangeran yang ada di impian aku. Kayak ya, kita harus di-spell out real gitu. people tuh gak akan ngomong langsung kayak gitu loh. Kayak yang paling nggak akan di-imply aja gitu. Kayak yang dengan gesture, jadi kayak show don't tell gitu. Jadi tapi kayak yang semua harus disebutin gitu. Jadi kayak gitu frustasi gitu. Padahal itu basic banget ya dalam filmmaking ya. So don't tell ya. So tahu kita ngomong filmmaking. Duit buat bikin filmnya nggak dapet. Siapa kita? Ya udah, enggak sih ya, intinya mah gitulah. Bagi kita kayak gitu ya. Iya. Kalau bagi yang lain ya Subjektif. Iya, subjektif. Gue mau misahin dua rating. Wah, jadi buat Pevita Pierce 8/10. itu mah nggak usah dikasih rating ya, Pevita Pierce mah ya. Terus Pevita Pierce pas lagi pakai lipstick ya lama banget ya. Itu maksudnya apa ya? Dan iklan sih saya tahu, tapi bagus sih, pinter ya kamu ya. Nggak apa-apa sih. Product shot yang kayak I'm fine with it selama gue bisa ngeliat Pevita Pierce. Sisanya 6 dari 10 guys. Kalau gue skornya 7 lah, 7 dari 10 lah, karena bagi gue ini masih lebih mending lah dari Hangout yang kemarin. Iya, sepakat sih. Agak-agak aduh gimana itu. Itu film aneh men. Nah kalau ini tuh at least beres lah ceritanya, dan walaupun ya kayak gitu lah masih ada ya fokus atau tidak fokus, tapi so far untuk pendewasaan Radit oke lah ya. Semoga nextnya bisa lebih. Iya, kalau bisa bahasa visualnya lebih digarap lagi, jangan semuanya disebutin gitu loh, kayak moralnya harus diomongin sama dua karakter terakhir. Aduh gitu itu annoyed banget. Walaupun komedinya ada beberapa yang gue find emang lucu sih, kayak malah slapsticknya yang lucu gitu loh. Iya, betul. Sisanya sih ya fine-fine aja. Sekian review Cinecrip volume 30. Yoi, jangan lupa like, share, dan subscribe kalau lu suka ya. Oke. Sampai jumpa next episode. Goodbye.